Kenapa orang yang bersafar dikabulkan doanya? Karena safar, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, as-safaru qit'atun minal adab. Karena safar itu adalah potongan dari adab. Bukan adab neraka jahanam, bukan. Tapi dari siksaan, kesulitan. Safar itu adalah kesulitan. Seorang meninggalkan istrinya, seorang meninggalkan kampung halamannya, seorang meninggalkan pekerjaannya, apalagi kalau safar ke luar negeri, ya. Ini tidak enak rasanya, ya. Dan ini benar, ya. Bayangkan orang sudah bersafar, ya. Meskipun dia naik pesawat termahal, meskipun dia naik kelas bisnis, tetap aja nggak enak. Ya. Apalagi perjalanan 9 jam, 10 jam, ya. Saya beberapa kali naik bisnis, ya. Bukannya sombong, cuma mau kasih tahu. Saya mau sombong tapi nggak bisa karena dibayarin orang, ya. Jadi berapa kali saya naik bisnis, makanannya banyak pilihan. Sampai kalau di bisnis ada 3 tahapan. Muqaddimah pertama, kemudian yang kedua. Kalau ekonomi sekali aja. 3. Tapi tetap aja nggak enak. Lebih enak di rumah, tidur di atas kasur, makan tempe goreng sama kangkung. Lebih enak. Beneran. Ya. Mau kasurnya empuk, mau pramugarinya cantik, lebih enak sama di rumah sama istri, ya. Lebih enak. Makanya safar bagaimanapun enaknya tetap saja nggak enak. Ya, sudah jauh kemudian rindu ketemu istri, ingin ketemu anak-anak, ingin ketemu saudara-saudara, ingin makan kembali seperti kebiasaan, ya. Jadi kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan dari adab. Susah. Kemudian kalau sampai di luar kota mungkin cari tempat tinggal, kurang tidur nggak nyaman karena perubahan cuaca, perubahan kegiatan, perubahan kondisi dan macam-macamnya. Intinya nggak enak lah safar itu. Makanya orang yang musafir banyak rahmat yang Allah turunkan kepadanya. Makanya Allah berikan banyak keringanan. Di antaranya orang musafir, ya, mengqashar salat. Boleh, bahkan sunnah dia mengqasharkan salat. Bahkan para ulama mengatakan ijma, kalau ada orang musafir, dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka lebih baik, lebih afdol dia salat 2 rakaat daripada 4 rakaat. Padahal 4 rakaat lebih banyak rakaatnya, tapi pahalanya lebih besar bagi dia kalau dia salat 2 rakaat tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah. Kenapa? Karena itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik adalah ma wafaqa sunnah. Yang terbaik adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada dua orang bersafar, satunya cuma salat 2 rakaat, salat duhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Yang satunya dia salat duhur 4 rakaat qobliyah ba'diyah, ya. Kemudian asar lagi, ya, maka 4 rakaat lagi, maka yang lebih afdal dia salat 2 rakaat karena Nabi selama safar tidak pernah salat itmam. Beliau selalu tidak pernah salat sempurna, beliau selalu mengqashar apa? Salat. Bahkan beliau bersafar 20 hari, beliau selalu mengqashar salat. Jadi Allah beri keringanan. Ya. Bahkan kalau biasanya dia itu kalau tidak bersafar, biasanya salat malam, biasanya salat qobliyah ba'diyah, salat rawatib, biasanya puasa sunnah, maka Allah anggap dia tetap menjalankan kebiasaan dia. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka tetap dicatat bagi dia amalan yang biasa dia lakukan tatkala dia sedang mukim, tidak bersafar, dan tatkala dia sedang sehat. Jadi kalau orang kebiasaan dia tatkala tidak bersafar salat malam, puasa sunnah, ya, salat sunnah qobliyah ba'diyah, maka kalau dia bersafar, dia tidak salat qobliyah ba'diyah, tetap dicatat amal dia seakan-akan dia salat qobliyah dan ba'diyah. Ini Allah berikan keringanan dan rahmat bagi orang yang bersafar. Ya. Kemudian di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang bersafar boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit dan bersafar, maka dia boleh tidak berpuasa dan boleh diganti hari yang lain. Bayangkan Allah gandengkan antara safar dengan sakit. Dua-dua orang ini butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat Allah kepada orang bersafar, doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Jadi orang ini telah melakukan satu sebab agar doanya dikabulkan, dia adalah seorang musafir. Sebab yang kedua disebut oleh para ulama adalah safarnya yutilu safar, sudah lama bersafar. Semakin dia lama bersafar, dia semakin mengalami kesulitan, semakin dirahmati oleh Allah, semakin dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin mudah doanya dikabulkan.
Beda antara orang safar 2 hari, safar 3 hari dengan orang safar sebulan, 2 bulan, jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak-anak, ya, jauh dari kampung halaman. Semakin dia lama bersafar, maka doanya semakin mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia bersafar dan sudah lama safarnya. Bahkan kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan orang ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersafar adalah dia sedang bersafar dalam rangka safar ketaatan. Entah safar karena haji, entah safar karena umrah, entah safar karena ziaratul ikhwan, ingin mengunjungi teman-temannya yang dicintainya karena Allah, atau karena silatul arham, karena dalam rangka menyambung silaturahmi. Jadi safar dia bukan safar maksiat. Ya. Kalau seorang bersafar misalnya ke negeri kafir untuk berzina, untuk main judi, ya ini ya tidak dapat rahmat, dapatnya azab ini. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang bersafar karena maksiat tidak boleh qasar salat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kenapa? Karena dia bersafar karena maksiat. Bersafar karena ingin main judi. Bersafar karena ingin nonton bioskop di mana misalnya. Bersafar karena hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Maka orang ini tidak berhak mendapatkan keringanan. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, orang ini yang disebut oleh Nabi, dia ini bersafar dalam rangka ketaatan, entah karena haji, entah karena umrah, entah karena menyambung silaturahmi, sehingga turunlah rahmat seharusnya kepada orang ini. Jadi sekarang dia sudah melakukan 2 sebab dikabulkannya doa.